بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang berbarokah ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita apa yang kita idam-idamkan, utamanya mempelajari hal-hal yang memang sering berkaitan dengan hal-hal sehari-hari dari perkara muamalah. Kemudian apa-apa yang memang penting dari materi yang akan beliau bawakan yang hubungannya masalah riba, transaksi riba. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah SWT dalam memahami masalah-masalah tentang berkaitan dengan riba. Berikutnya insya Allah mudah-mudahan apa yang akan kita kaji pada malam hari ini benar-benar diberkahi oleh Allah SWT. Demikian pengumuman dari takmir. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Amin Nurbais hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan di malam hari ini untuk belajar bersama. Bapak Ibu tidak pulang ke rumah, menunda waktu makan malam, menunda bertemu keluarga. Kita menunggu setelah melaksanakan sholat maghrib untuk pelaksanaan sholat isya, setelah nantinya kita melaksanakan kajian. Semoga apa yang kita lakukan termasuk di antara amal ribat, mengikat satu kebaikan dengan amal kebaikan berikutnya. Dan kami haturkan jazakumullah khairan kepada panitia dan semua pihak yang membantu terselenggaranya pertemuan ini. Semoga amal yang telah mereka kerjakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik, termasuk upaya untuk memperbaiki sound system, karena suara itu memberikan pengaruh yang luar biasa dalam penerimaan dakwah. Jangankan kita, sampai Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika mendakwai Fir'aun, gara-gara karena bahasanya yang enggak jelas, sampai Fir'aun jadikan itu sebagai alasan untuk menolak dakwahnya Musa. Dia mengatakan, am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wala yakadu yubin. Saya ataukah dia yang lebih baik, sementara dia adalah orang yang hina, wala yakadu yubin, dan dia enggak jelas kalau ngomong. Karena itu ketika dalam forum pengajian suaranya enggak bagus, termasuk salah satu di antara penyebab terhalanginya ilmu itu bisa sampai kepada para mendengar. Jadi nanti saya mohon maaf, barangkali suara saya tidak seindah suara ustadz yang lain, suara saya tidak sebagus yang lain, bisa menghalangi sebagian orang untuk bisa menerima ilmu yang nanti kita akan bahas insyaallah. Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sebagaimana yang telah tertera dalam pengumuman, yaitu transaksi riba di sekitar kita. Terlebih di zaman kita, zaman di mana orang begitu dimotivasi untuk berutang.
dimotivasi untuk memiliki segala fasilitas yang dia butuhkan dalam hidupnya. Sampai orang mengatakan hari gini nggak kredit nggak eksis bos. Kalau mau kelihatan eksis harus kredit. Sehingga yang namanya bank masuk ke dalam semua lingkungan kita. Bank masuk ke dapur, bank masuk ke dalam toko, ada di garasi, semuanya serba bernuansa bank. Itu kalau duit bisa ngomong ya. Jadinya apa yang ada di kanan kiri kita semuanya berlambang bank, 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 begitu Pak ya. Karena orang serba ingin dicukupi kebutuhannya, ingin dianggap sebagai orang yang punya fasilitas, orang yang kaya, punya rumah, punya mobil, punya kendaraan mewah dan seterusnya. Sementara apa yang dia hasilkan belum mampu untuk itu. Maka nekat yang dia lakukan adalah berutang. Dan bahkan kata sebagian pengusaha, banyak orang kaya di Indonesia sebenarnya itu hanya luarnya saja, karena utangnya lebih besar dibandingkan asetnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga lingkaran riba semacam ini kita terselamatkan darinya, bisa kita hindari dalam kehidupan kita, sementara orang yang lain berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit memberikan pengantar tentang yang namanya bahaya di lingkungan kita. Bagi pemerintah kita, bahaya itu terhitung sebagai bahaya apabila dampak buruknya terindra. Dampak buruknya bisa disaksikan oleh mata atau terukur secara fisik. Tapi sesuatu yang bahaya yang tidak terukur secara fisik bagi pemerintah itu bukan sesuatu yang membahayakan baginya. Karena itulah kita sering mendengar adanya kampanye yang dilakukan oleh pemerintah. Awas misalnya bahaya demam berdarah, awas bahaya penyakit A, penyakit B, awas bahaya AIDS dan seterusnya. Karena bagi mereka ini sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi masyarakat. Awas bahaya korupsi. Tapi bagi pemerintah, bahaya yang sifatnya tidak terindra, yang non fisik, itu tidak terukur sebagai sesuatu yang membahayakan. Makanya kita tidak pernah menjumpai ada kampanye awas bahaya syirik, awas waspada bahaya laten riba, atau bahkan awas bahaya bank. Pernah dijumpai Pak? Anda bisa mengawali, cetak, dibuat stiker, tempel di belakang mobil ya. Di atasnya mari kita bersalawat, bawahnya awas bahaya bank. Menunjukkan identitas seorang muslim, bahasanya kami muslim adalah orang yang anti riba. Tunjukkan di depan masyarakat. Ketika pemerintah tidak bisa mengingatkan itu sebagai sesuatu yang bahaya, karena bagi mereka itu tidak terukur secara fisik, maka tugas kaum muslimin untuk bersama-sama memperjuangkan kampanye kepada masyarakat kalau ini adalah berbahaya. Kita tidak pernah mendengar ada bahaya atau ada kampanye awas bahaya Khawarij. Yang ada awas bahaya ISIS. Sehingga ISIS yang dianggap mengancam, meskipun ISIS bagian dari salah satu Khawarij. Dan yang lainnya, masih banyak tugas kita untuk mengkampanyekan di tengah masyarakat akan bahaya-bahaya yang bagi mereka itu tidak disebut sebagai sesuatu yang membahayakan. Karena begini, hadirin dimuliakan Allah, ada sebuah pernyataan terlepas dari latar belakang orang yang menyampaikannya, tapi secara umum pernyataan ini saya nilai sebagai pernyataan yang benar. Ini pernah disampaikan oleh salah satu calon presiden yang gagal kurang lebih waktu kampanye presiden tahun 2014 atau sebelumnya ya, sebelumnya kampanye presiden tahun sebelumnya 2009. Beliau pernah menyampaikan sebuah pernyataan di sebuah negara yang kesadaran hukum masyarakat masih rendah, maka dibutuhkan para pengawas hukum, penegak hukum lebih banyak. Di sebuah negara di mana kesadaran hukumnya rendah, dibutuhkan penegak hukum lebih banyak. Karena di Indonesia orang masih belum sadar hukum terkait masalah lalu lintas maupun yang lainnya, maka pemerintah menggalakkan menyebarkan banyak penegak hukum di banyak tempat. Tujuannya mengajak masyarakat untuk lebih tertib terhadap hukum. Baik, terlepas dari latar belakang orang yang mengatakannya, pernyataan ini benar dan secara syariat juga dibenarkan. Makanya dalam Islam yang menjadi penegak hukum syariat Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Siapa penegak hukum dalam syariat Islam? Semua kaum muslimin. Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk mengajak masyarakat agar kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau yang lain meninggalkan, maka yang lain yang tahu punya tugas untuk menyampaikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, dia punya tugas untuk mengubahnya, mengembalikan kepada ajaran yang benar. Jika tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Tidak mampu dengan lisannya, minimal dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah bentuk iman yang paling rendah dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, di saat yang lain diam tentang masalah bahaya riba, yang lain diam tentang masalah bahaya dunia perbankan yang masih mengandung riba, atau mereka diam tentang masalah syirik, tentang masalah pentingnya tauhid dan seterusnya, kita sebagai kaum muslimin punya tugas yang sama untuk mendakwahkan masyarakat agar mereka bersama-sama meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih riba mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala akan dibinasakan. Dibinasakan baik secara individu maupun kolektif. Ketika riba itu tersebar di masyarakat, salah satu di antara penyebab Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan yang ada dalam sistem masyarakat itu. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya kita tidak ingin ini terjadi di tempat kita. Kata orang, Indonesia itu negara yang kaya. Di sana di bawah ada minyak, di atas juga ada minyak. Di bawah ada minyak bumi, di atas ada kelapa sawit, sampai di wajah saja ada minyak. Tapi kenapa Indonesia kalah sejahtera dengan negara-negara yang lain? Padahal kita lebih kaya dibandingkan mereka dari sisi kekayaan alam. Ada sebagian yang menyimpulkan negara Indonesia itu negara kaya tapi kehilangan keberkahan. Kita bisa melihat kondisi kaum muslimin ketika di luar negeri Indonesia lebih banyak menjadi karyawan, menjadi TKI, jadi pembantu dibandingkan mereka yang berada di posisi atas. Tapi kalau orang luar datang ke tempat kita, mereka lebih banyak berada di posisi atas. Janji Allah Subhanahu wa taala atau ancaman Allah dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah membinasakan riba dan Allah menumbuh kembangkan sedekah. Karena itu Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau bersabda, "Ma aktsarur rajulu minar riba illa wa kana akhiru amrihi ila qillatin." Setiap orang yang dia memperbanyak hartanya dari riba, maka nanti ujung hidupnya adalah kemiskinan. Ini ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Belum lagi ancaman di kehidupan berikutnya yang isinya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang pernah terjadi di zaman Imam Malik bin Anas rahimahullah. Suatu ketika ada orang yang di malam hari dia melakukan perjalanan, kemudian beliau melihat ada orang minum khamr sampai dalam kondisi mabuk. Kemudian dia jadi seperti orang gila, dia linglung. Apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk yata'aqarul qamar, berusaha untuk menggapai bulan. Ini bulan kelihatannya kalau saya lihat dari jauh kok seperti segenggam tangan. Tapi ketika mau diambil ternyata nggak bisa. Maka dia berusaha untuk mengambil terus bulan. Akhirnya orang ini terus berkomentar, "Subhanallah, seperti ini hebatnya khamr. Manusia waras bisa jadi hilang akalnya gara-gara minum khamr." Langsung dia bersumpah, "Demi Allah, jika ada makanan atau minuman, sesuatu yang dikonsumsi manusia lebih buruk dibandingkan khamr, maka istri saya tertalak, istri saya terceraikan." Dia sumpah untuk memastikan apa yang dia ucapkan sampai punya rencana untuk menceraikan istrinya. Selesai mengucapkan kalimat ini dia bingung, ini gimana nih, jadi talak atau tidak? Akhirnya beliau pun mencari ulama. Datanglah beliau kepada Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Ketika Imam Malik mendapatkan laporan semacam ini, beliau mengatakan, "Irji hatta anzura ila mas'alatik." Silakan kamu pulang dulu sampai saya pelajari masalah yang kamu alami. Kemudian setelah beberapa waktu, orang ini datang lagi kepada Imam Malik. Imam Malik langsung mengatakan, "Imra'atuka talikun." Istrimu jadi tertalak. Berarti sumpahmu
Benar, ada sesuatu yang lebih berbahaya dibandingkan khamr. Imam Malik langsung mengatakan, atasaffahu fi kitabillah fama wajadtu syai'an asyaddu minar riba. Aku membuka-buka Al-Quran dan belum pernah aku jumpai sesuatu yang lebih berbahaya dibandingkan riba. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, tinggalkan semua sisa-sisa riba. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua sisa riba kalau kalian beriman. Jika kamu tidak mau meninggalkannya, fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Artinya di situ ada ancaman keras ketika orang mengkonsumsi riba, sampai mendapatkan ancaman ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muncul dalam benak diri kita, dalam bayangan kita, terus bagaimana suasana orang yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, yuqalu li akili riba khudh silahaka lil harbi. Orang yang makan riba, mereka akan diperintahkan besok di hari kiamat, ambil senjatamu, kita perang. Yang kita bayangkan begini, apa suasana ketika seorang hamba di hari kiamat ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah para karyawan bank dan orang-orang rentenir itu kumpul jadi satu bawa pedang semuanya, kemudian melawan Allah Subhanahu wa taala? Nah, tentu tidak seperti itu. Kalau bayangannya kayak gitu, jadinya film Ring of the Lord. Oh, kebalik. Bukan demikian. Namun bayangan kita seperti ini. Orang ketika di padang mahsyar, apa yang paling mereka butuhkan? Apa yang paling mereka butuhkan? Anda ketika berhadapan dengan Allah, apa yang paling Anda butuhkan? Mendapatkan syafaat, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling kita inginkan. Kita bisa bayangkan ketika di sana ada orang yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berapa persen peluang dia mendapatkan ampunan dari Allah? Wallahu a'lam. Kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya bahaya melakukan atau makan riba. Makanya kata Imam Malik, ada yang lebih berbahaya dibandingkan khamr, yaitu orang yang mengkonsumsi riba. Kemudian hadirin dimakan Allah, karena mungkin waktu kita tidak panjang, sebentar lagi kita masuk azan Isya. Langsung kita masuk ke transaksi riba di sekitar kita. Bagi yang bawa buku, mungkin bisa dibuka halaman 120. Ada beberapa belas halaman yang nanti akan kita bahas, yaitu transaksi riba di sekitar kita. Setelah kita memahami betapa bahayanya riba, berarti kita juga perlu memahami apa saja yang tergolong sebagai transaksi riba. Dan ini yang menjadi latar belakang saya menulis buku, judulnya Ada Apa Dengan Riba. Ada beberapa WA yang masuk, ya, minta tolong dibuatkan buku yang khusus membahas masalah riba. Masuk ketika bulan Ramadan tengah, kemudian saya awali menulis di bulan Ramadan akhir. Alhamdulillah bulan Dzulqa'dah begitu sudah selesai ditulis, editnya 2 bulan ke depan. Ngeditnya lebih lama dibandingkan nulisnya. Hadirin dimuliakan Allah, secara umum riba bisa kita kelompokkan menjadi 2. Yang pertama, riba utang piutang. Itulah riba dain. Dan itulah transaksi riba yang banyak terjadi di zaman jahiliyah. Dan riba inilah yang mengandung ancaman besar dalam Al-Quran, yaitu riba karena utang piutang. Makanya riba semacam ini menjadi titik pusat perhatian besar dari para ulama, karena ini dosanya luar biasa. Kemudian yang kedua adalah riba baik, riba dalam transaksi jual beli. Basisnya bukan utang piutang, tapi itu masuk riba karena Rasulullah SAW memberikan pengecualian, ada 6 barang
yang tergolong sebagai barang ribawi. Nah, riba jual beli itu berputar pada 6 komoditas barang ini. Sekarang kita lihat lebih dekat lagi tentang masalah riba karena utang piutang. Riba utang piutang prinsipnya adalah semua bentuk transaksi utang piutang yang dia menghasilkan manfaat, maka manfaat yang didapatkan statusnya adalah riba. Baik dilakukan secara antarodin, saling ridho, maupun dilakukan dengan semi memaksa antara sepihak. Baik dilakukan saling ridho maupun ada unsur pemaksaan satu pihak. Ada sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat namanya Fudalah bin Ubaid. Dalam riwayat Baihaqi, beliau radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya riba. Ada riwayat yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib, namun riwayat ini dhaif. Dan yang lebih sahih adalah pernyataan Fudalah bin Ubaid, dan pernyataan sahabat bisa menjadi hujjah selama tidak bertentangan dengan dalil yang lain. Dan kata Ibnu Qudamah rahimahullah bahwasanya ulama sepakat semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya riba. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Terus apa saja kira-kira bentuk transaksi yang dia bisa menghasilkan manfaat dan itu statusnya riba? Pertama, di antara contoh transaksi di sekitar kita yang itu termasuk riba adalah memanfaatkan barang gadai. Memanfaatkan barang gadai. Ini tergolong transaksi riba karena barang gadai dalam transaksi utang piutang itu tidak memberikan pengaruh perpindahan hak milik. Barang gadai tetap menjadi milik pemilik barang, penerima utang. Misalnya si A berutang 10 juta kepada si B, dia gadaikan sawahnya. Sawah ini milik siapa? Tetap menjadi milik si A. Sebelumnya dalam akad Islam itu ada 4 bentuk ya. Pertama ada akad tabarru'at, akad yang murni sosial seperti sedekah, infak, hadiah, hibah dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada akad yang disebut dengan akad muawwadat, yaitu akad yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan seperti jual beli, sewa menyewa dan kawan-kawannya. Selanjutnya yang ketiga adalah akad yang disebut dengan akad syarakah. Bentuknya adalah kerjasama antar beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan bersama seperti mudharabah atau musyarakah. Dan yang keempat adalah akad tausiqat, akad yang dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kepercayaan ketika orang bertransaksi. Dan itu ada 3. Pertama, adanya saksi syahadah. Yang kedua, adanya penjamin kafalah, yaitu manusia yang memberikan jaminan bahwasanya si A orang yang terpercaya. Kemudian yang ketiga adalah akad gadai atau akad rihana atau domana, yang ini jaminannya dalam bentuk barang. Baik. Dari keempat akad ini, akad yang dia bisa dimasukkan ke dalam akad yang lain adalah akad yang keempat, yaitu akad tausiqah. Dia bisa dimasukkan ke akad tabarru'at, bisa dimasukkan ke akad muawwadah, juga bisa dimasukkan ke akad syarakah. Karena itu pada hakikatnya akad tausiqah dia tidak mempengaruhi status transaksi. Orang bisa nambahkan jaminan kepercayaan ketika melakukan akad komersil maupun ketika melakukan akad non komersil atau termasuk akad kerjasama. Saya kasih contoh, kayaknya wajahnya bingung. Contoh akad yang non komersil apa tadi? Sedekah. Boleh nggak misalnya yayasan sosial, di sini misalnya Sari Bumi ya, ini namanya Sari Bumi betul?
Bukan Restu Bumi ya? Bukan. Yayasan Sari Bumi mau memberikan donasi atau santunan kepada masyarakat, tapi pakai syarat. Yang boleh mendapatkan santunan adalah mereka yang mendapatkan lisensi atau izin dari Ustadz si A. Maka silahkan minta tanda tangan kepada Ustadz si A. Nanti kalau Ustadz sudah restu, yayasan akan memberikan donasi kepadanya. Boleh atau tidak ini? Boleh. Maka keberadaan Ustadz ini sebagai apa? Sebagai kafil, beliau sebagai penjamin. Saya jamin si A ini adalah orang yang jujur dan dia membutuhkan. Yang kedua, bisa juga masuk dalam akad jual beli. Misalnya jual beli tidak tunai, jual beli kredit. Ada orang membeli barang X, kemudian barang itu dijual secara kredit. Oleh penjual dia minta syarat. Saya minta syarat, selama barang belum lunas, maka barang ini sekaligus menjadi barang gadai. Anda beli rumah, rumahnya belum lunas, kemudian pihak developer minta selama rumah ini belum lunas, maka rumah ini sekaligus menjadi barang gadai. Dia harus digadaikan ke saya, maka sertifikatnya saya tahan. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Yang lain? Boleh atau tidak? Boleh. Ini enggak boleh, ini boleh ya. Ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Menurut pendapat Hambali, ini tidak boleh. Karena objek akad tidak boleh dijadikan sebagai barang gadai. Tapi menurut jumhur ulama mengatakan bahasanya ini diperbolehkan. Karena pada hakikatnya ini tidak bertentangan dan itu tidak sampai menyebabkan objek akad jadi tergantung. Konsumen bisa tetap memanfaatkan barang. Dan saya lebih cenderung pendapat yang kedua, yang itu membolehkan. Dan apapun itu, kepentingan kita dari sini adalah bahasanya dalam akad jual beli di situ bisa ditambahkan gadai. Artinya tausiqat bisa ditaruh di sana. Termasuk juga dalam masalah akad mudharabah atau musyarakah. Ada orang kerjasama, satu ngasih modal, satu sebagai pelaku usaha, sebagai mudharib. Boleh nggak misalnya mudharib ngasih jaminan? Saya dalam hal ini insya Allah amanah. Sebagai bukti kalau saya amanah, sertifikat tanah saya kasihkan kepada Bapak selaku pemberi modal. Boleh atau tidak? Diperbolehkan untuk membuktikan kalau dia adalah amanah. Yang jadi pertanyaan, waktu sertifikat tanah itu diserahkan, tanah ini menjadi milik siapa? Milik siapa? Milik pemilik tanah. Pindah hak milik enggak? Tidak. Karena itu akad tausiqah tidak mempengaruhi perpindahan hak milik. Makanya kalau misalnya ada orang utang kepada Anda, lalu dia menyerahkan motor ini sebagai barang gadai. Sudah? Motor ini milik siapa? Orang yang utang. Boleh nggak kita manfaatkan? Kenapa nggak boleh? Ini barang gadai. Kalau Anda manfaatkan daripada nganggur tak pakai Gojek misalnya, maka ini dilarang. Berarti Anda mengambil manfaat dari utang yang Anda berikan. Kasus yang banyak terjadi di masyarakat kita adalah untuk lahan pertanian. Ada banyak orang yang ketika ngutangi para petani, orang-orang yang nggak mampu tapi dia punya lahan yang potensial, dia kasih utang gede dan dia nggak mau riba, nggak mau tambahan, cuman dia ngasih syarat, selama utang itu belum lunas, maka saya Bapak harus saya garap, saya yang mengelola, dan nanti hasilnya milik saya. Ini boleh atau tidak? Dilarang. Kenapa ini dilarang? Karena ini adalah mendapatkan manfaat dari transaksi utang piutang dan itu tidak diperbolehkan. Baik, ini yang pertama. Alhamdulillah kaum muslimin sudah mulai banyak sadar bahwasanya ini termasuk di antara praktek yang dilarang karena ini termasuk di antara bentuk riba. Kemudian kita lanjutkan, berikutnya adalah menaikkan harga untuk penjualan kredit karena tidak bisa lunas tepat waktu. Yang pertama, jual beli kredit. Jual beli kredit itu dalam Islam disebut bai' bit taqsid. Bai' bit taqsid. Dan jual beli kredit dengan harga lebih mahal. Kalau tunai misalnya 100, kredit setahun 200. Ini boleh atau tidak?
Di situ ada dua pendapat ulama. Jamaahir ulama, hampir semua ulama mengatakan diperbolehkan. Dan ini bukan termasuk jual beli dua harga. Karena pilihan kredit itu sifatnya baru tawaran dan belum deal transaksi. Sementara ketika deal transaksi, maka dia harus milih satu harga, nggak boleh ngambang. Sehingga pada hakikatnya kalau dia beli barang secara kredit, misalnya dia beli untuk kredit 1 tahun dengan harga sekian, hakikatnya dia beli dengan berapa harga? Berapa harga? Satu harga. Karena dia tinggalkan harga yang lain. Makanya jual beli kredit dengan ada kenaikan harga bukan termasuk larangan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menjual dengan dua harga. Baik. Sekarang yang jadi masalah begini. Ada orang misalnya ngasih plafon kredit. Kalau 1 tahun 100, 2 tahun 200, 3 tahun 300 dan seterusnya. Tambah tahun tambah 100. Kemudian saya sebagai konsumen sepakat saya ambil harga setahun. Saya ambil harga setahun. Oleh pihak penjual saya dikasih peringatan. Kalau nanti sampai setahun nggak bisa lunas, kita langsung lompat jadi harga 2 tahun. Masa pelunasan 2 tahun tapi harganya jadi 200. Ini tidak diperbolehkan karena ini termasuk di antara bentuk riba jahiliyah. Sebagaimana keterangan Qatadah. Ya. Kalau dia tidak bisa lunas di waktu 1 tahun pertama, jatuh tempo pertama, maka jatuh temponya diundur tapi harganya dinaikkan. Kalau ini terjadi kemudian sepakat, maka hakikatnya ini adalah kesepakatan riba. Kenapa enggak boleh? Karena ini praktek riba jahiliyah. Ada pernyataan Qatadah Ibnu Di'amah rahimahullah, Anda bisa lihat di halaman 129. Beliau mengatakan di antara bentuk riba jahiliyah adalah ada orang yang menjual barang kepada orang lain idza ila ajalin musamma, sampai ke batas waktu tertentu. Fa idza halal ajal, setelah batas waktu itu habis dan dia tidak bisa melunasi, zada wa akhara anhu, maka masa pelunasannya ditambah namun harganya dinaikkan. Dan ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam perbankan, orang bank menyebutnya sebagai restrukturisasi transaksi. Jadi ketika ada nasabah yang dia tidak bisa lunas tepat waktu oleh pihak bank, transaksi ini direstruk, dibongkar, kemudian dilanjutkan transaksi yang kedua. Dengan adanya penambahan waktu pelunasan ditambah kenaikan harga barang. Padahal itu kalau dilakukan termasuk riba jahiliyah. Dan barangkali Anda pernah mendengar termasuk di antara pelaku restrukturisasi transaksi adalah beberapa bank syariah di tempat kita. Padahal itu hakikatnya ada riba jahiliyah. Wallahu taala alam. Kita adzan Isya dulu. Sudah masuk Isya, Ustaz? Adzan Isya terus lanjut kajian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang kami hormati, jadi ketika ada orang yang melakukan transaksi kredit, diperbolehkan harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Dan ini pendapat siapa tadi? Jamaahir ulama, hampir semua ulama. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah pada saat konsumen tidak bisa lunas tepat waktu, waktu boleh ngaret, tapi harga tidak boleh ikut ngaret. Ketika harganya ikut ditambah pada saat ada penambahan waktu, ini termasuk di antara bentuk riba jahiliyah. Kemudian bagaimana solusi kalau misalnya kita melakukan transaksi dan konsumen tidak bisa tepat waktu untuk melunasi apa yang telah menjadi kesepakatan? Telah ada beberapa fatwa dari para ulama, termasuk juga dari DSN MUI, tentang masalah restruk yang diperbolehkan secara syariah. Yang dilakukan adalah pada waktu orang itu mengalami penundaan, tidak bisa lunas tepat waktu dalam transaksi kredit, maka dia bisa jadikan barang itu sebagai jaminan. Kemudian meminta kepada pemilik
Anda kalau nggak bisa lunas dan nggak sanggup melunasi, mohon barang ini dijual saja. Nanti kalau ada kelebihan, ada keuntungan, silakan sebagiannya dipakai untuk nutupi utang dan sisanya silakan dimiliki. Ini yang dilakukan dan yang difatwakan oleh para ulama, sehingga prinsip keadilan tetap terjaga. Anda beli barang nggak mampu untuk melakukan, nggak mampu untuk melunasi, jangan dipaksakan. Kalau kemudian dipaksakan, bisa jadi malah merugikan orang lain, termasuk merugikan pedagang yang dia butuh cash flow lebih cepat. Makanya termasuk diantara keadilan yang dijaga oleh para ulama, barang itu tidak boleh ditarik secara paksa. Meskipun dia jadi jaminan, tapi diminta kepada pemilik untuk menjual barang itu secara pribadi. Kalau dia tetap nekat nggak mau, padahal dia sudah misalnya penunggakannya sangat lama, maka peran pemerintah disitulah boleh bertindak. Pemerintah bisa memberikan regulasi perlindungan terhadap penjual agar penjual tidak mengalami kerugian. Kemudian pemerintah yang mengeksekusi menjual barang itu kepada pihak yang ketiga, hasil penjualannya diserahkan untuk nutupi utang sebagian, dan jika masih ada sisa dikembalikan kepada siapa? Konsumen. Ini keadilan yang diajarkan oleh Islam. Kemudian berikutnya, termasuk diantara bentuk riba di sekitar kita yang ini marak dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan investasi namun dengan cara yang salah. Mudorobah, tapi mudorobah yang tidak syar'i, mudorobah yang menyimpang. Bagaimana bentuknya? Ada beberapa bentuk. Yang bawa buku bisa dibuka halaman 132. Bentuk yang pertama adalah mudorobahnya mendapatkan jaminan, investasi yang dijamin. Maksudnya begini, ketika ada orang menyerahkan modal kepada mudorib, kepada pelaku usaha, dia minta nanti tolong modal saya dijamin. Jika ada keuntungan nanti bisa kita bagi. Tapi kalau kamu mengalami kerugian, saya nggak minta bagi hasil, minimal modal saya balik. Ini boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Karena modalnya dijamin. Sebagaimana dia ketika untung berhak untuk mendapatkan bagi hasil, berarti ketika rugi dia juga harus menanggung resiko bagi rugi, bukan bagi hasil ya, tapi bagi rugi. Karena Islam mengajarkan keseimbangan. Siapa mau untung harus siap buntung. Siapa mau dapat keuntungan, dia juga harus siap dengan resiko kerugian. Ada keseimbangan, peluang untung sama dengan resiko rugi. Kalau ada sistem ekonomi, sistem transaksi, di mana di situ ada posisi yang hanya bisa untung, nggak bisa rugi, maka ini transaksi ribawi. Jika ada transaksi yang di situ ada satu pihak, dia hanya mungkin untung, nggak mungkin rugi, ini transaksi riba. Karena Rasulullah SAW melarang orang mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nasai dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, wala ribha ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung risiko kerugian. Anda cuma maunya untung, nggak mau rugi, ini nggak boleh dalam Islam. Makanya transaksi jual beli yang itu hakikatnya bukan jual beli tapi utang piutang, ini tidak ada dalam Islam. Karena transaksi yang hanya bisa mendapatkan untung tidak bisa rugi tidak diperbolehkan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga mengatakan al-harraju bid-diman, yang namanya hasil itu berbanding lurus dengan resiko rugi. Karena orang tidak boleh mau dapat hasil tapi dia tidak mau nanggung resiko rugi. Baik, ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk mudharabah yang menyimpang adalah orang melakukan transaksi mudharabah namun pembagian keuntungannya berdasarkan pada modal, berdasarkan pada persen modal. Misalnya, tolong Anda jangan terkecoh ya. Ada sebagian orang yang nanam modal. Silakan Bapak naruh modal di tempat saya, nanti setiap bulan akan mendapatkan 10%.
Baik, 10% ini dari mana? 10% dari modal. Kalau Bapak tanam modal 10 juta, maka nanti setiap bulan akan dapat 1 juta. Setiap bulan masuk rekening 1 juta. Setelah sekian tahun, maka 10 juta nanti akan kami kembalikan kalau usaha sudah selesai. Transaksi ini boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Karena persen pembagiannya berdasarkan modal. Makanya patut Anda curigai. Kalau Anda ngasih modal besar tapi dijanjikan keuntungan yang kecil. Saya ngasih modal misalnya 10 juta untuk unit usaha yang modalnya kecil, cuman 100 juta, saya ngasih 10 juta, cuman dijanjikan nanti akan dapat 10%. Ini malah nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena 10% ini 10% dari modal. Yang boleh gimana? Yang boleh itu yang bagi hasilnya besar. Nanti Bapak mendapatkan 40%, itu malah boleh. Kenapa boleh? Karena 40% ini 40% dari keuntungan. Makanya kecil itu mencurigakan. Kecil ini biasanya faktor kalinya adalah modal. Tapi kalau gede dapat 40% atau 50%. Ini 50% dari keuntungan. Karena itu dalam masalah mudharabah tidak boleh persen bagi hasil itu dikembalikan kepada perkalian modalnya, tapi harus dikembalikan kepada hasilnya, keuntungannya. Kalau ada untung itu yang dibagi. Baik. Kemudian prinsip mudharabah yang menyimpang ketiga, mudharabah tapi tidak adil. Contohnya gini, ini banyak terjadi di masyarakat. Untuk keuntungan tahun pertama saya yang memiliki, keuntungan tahun kedua Anda yang memiliki, kita gantian. 1 tahun saya, 1 tahun Anda. Ini tidak diperbolehkan dalam transaksi mudharabah. Sebagai contoh, orang yang gaduh sapi, orang yang merawatkan sapi ke petani, sapinya betina. Di situ ada perjanjian tidak tertulis di masyarakat. Kalau sapi ini punya anak pertama, maka dia menjadi milik siapa? Haknya siapa? Pemilik sapi. Kalau sapi ini melahirkan anak yang kedua, maka anak kedua menjadi milik petaninya yang merawat. Padahal siapa yang bisa jamin setelah punya anak pertama akan punya anak kedua? Nggak bisa. Ya kalau punya anak lagi. Kalau sapinya pegatan gimana? Makanya yang semacam ini tidak boleh. Karena itu tidak ada istilah dalam mudharabah setahun pertama untung punya saya, setahun yang kedua untung punya Anda. Ini nggak boleh. Ada sebagian pemodal yang minta seperti itu, dan ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anil muhaqalah wal muzabanah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli muhaqalah atau transaksi muzabanah. Ini di masa silam bentuknya seperti ini. Ada orang punya 2 lahan. Lahan yang pertama dan lahan yang kedua. Datang pemodal, ngasih uang misalnya 50 juta, silakan dipakai tanam kurma. Tapi dengan perjanjian, untuk lahan yang pertama milik pemilik tanah, lahan yang kedua milik pemodal. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dilarang? Karena enggak adil, enggak pasti. Siapa yang bisa jamin lahan pertama lebih sukses dibandingkan lahan kedua? Enggak ada. Atau yang kedua muzabanah. Ini tumpang sari ya. Misalnya dia tanam jagung sama kacang. Nanti jagung hasil kamu, kacang hasil saya. Ini juga dilarang. Yang boleh gimana? Apapun hasilnya dibagi rata. Ya. Masalah persentase kembali kepada kesepakatan bersama. Mau 40-60 silahkan, 50-50 silahkan. Yang penting tidak 70-60. Baik, karena itu dalam mudharabah prinsip yang perlu ditegakkan adalah ringan sama dijinjing, berat sama dikul. Nggak boleh ada orang transaksi mudharabah kalau ringan saya yang jinjing, berat kamu yang mikul. Ini nggak adil. Semuanya harus berimbang. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk diantara bentuk transaksi riba di sekitar kita yang marak di tengah masyarakat adalah
menggabungkan antara jual beli dengan utang. Menggabungkan antara jual beli dengan utang. Ada sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal salaf digabungkan dengan bai'. Tidak halal salaf dan jual beli. Maka orang salaf nggak boleh jual beli. Ini kalau salah terjemah ya. Salaf di situ maksudnya adalah utang. Tidak halal melakukan transaksi salaf, yaitu transaksi utang digabung dengan bai' jual beli. Kenapa ini tidak boleh? Karena dua transaksi ini saling bertentangan. Yang satu transaksi sosial, yaitu utang piutang, dan yang satu transaksi komersial, yaitu jual beli. Kalau itu digabung, ini tidak diperkenankan. Kenapa dilarang? Karena ketika itu digabung, maka ada celah dari pihak yang mengutangi untuk mengambil untung dari utang yang dia berikan. Sebagai contoh, ada seorang toke, dia ngasih dana ke para nelayan. Ini kasih 10 juta, 10 juta, 5 juta sesuai kebutuhannya. Toke ini nggak minta tambahan, nanti silakan dicicil dengan nilai yang sama, 10, 5 juta sesuai dengan pinjaman yang kami berikan. Tapi syaratnya satu, apapun hasil laut kalian harus dijual ke saya. Kalau dapat kepiting, dapat cumi-cumi, kira-kira yang bisa diekspor, harus dijual ke saya. Ini boleh atau tidak? Itulah yang dimaksud menggabungkan antara utang dengan jual beli. Baik. Ada juga orang yang ngutangi orang lain. Para petani diutangi, kasih modal untuk tanam, tapi dengan perjanjian nanti jika hasil panen maka harus sebagiannya dijual kepada dia, polong hijaunya dijual ke dia. Nah, ini dilarang karena hakikat dari transaksi ini adalah menggabungkan antara utang dengan jual beli. Ada pernyataan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan kenapa atau apa makna larangan utang digabungkan dengan jual beli. Kata beliau, ini di halaman 141 ya. Ayyakuna yuqridhu qardan summa yubayyi'u bai'an yazdadu alaih. Ada orang yang ngutangi orang lain, kemudian dia tambahkan dalam transaksi utang piutang itu transaksi jual beli. Dia ngasih syarat, saya mau ngutangi kalau kamu mau menjual barang ke saya, atau kau sebaliknya, kamu mau membeli barang saya. Transaksi ini tidak diperbolehkan. Berarti transaksi pokoknya apa? Transaksi pokoknya apa? Utang piutang. Tapi jual beli jadi transaksi tambahan sebagai syarat. Baik. Kemarin sempat ramai tentang kasus GoFood. Di sini ada Gojek? Ada Gojek nggak di Surabaya? Ada. Ada GoFood? Ada. Tentang transaksi GoFood. Dalam ma'ayir syariah, Juklak Panduan Perbankan Internasional yang ini dibuat di Bahrain, dinyatakan bahasanya hadis la yahillu salafun wa bai', tidak boleh menggabungkan antara utang dengan jual beli. Ini berlaku umum, tidak boleh menggabungkan antara akad komersil dengan akad sosial. Tidak boleh menggabungkan antara akad komersil dengan akad sosial. Maka orang yang mau nolong orang lain dalam bentuk utang, dalam waktu yang sama dia tidak diperbolehkan untuk mempersyaratkan harus ada akad komersil. Dan termasuk akad komersil adalah sewa menyewa. Termasuk akad komersil sewa menyewa. Ketika Anda menggunakan jasa Gojek, yang terjadi itu apa? Anda membeli jasa atau menyewa fasilitas mereka, menyewa fasilitas mereka. Sementara ketika Anda memesan GoFood, ya, memesan makanan di tempat A, kemudian diantar ke tempat Anda, maka di situ siapa yang bayari duluan? Pihak Gojek. Berarti waktu itu kita utang nggak?
utang. Waktu itu kita utang. Maka di situ ada gabungan. Pertama, utang untuk membelikan makanan. Yang kedua, membeli jasanya atau menyewa fasilitas yang disediakan oleh Gojek. Di situ terjadi gabungan transaksi antara utang dengan jual beli. Bisa dipahami? Berarti ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Gimana Pak? Paling top up. Maksudnya gimana? Bayar dulu. Deposit. Ada deposit? Ada. Kalau ada deposit itu bagus, menghindari perselisihan. Baik. Ada BC yang disebar atau broadcast yang disebar ke WA. Kalau ini termasuk transaksi yang dilarang. Tapi kalau kita melihat dari pernyataan Imam Ahmad rahimahullah, wallahu taala alam, insyaallah yang semacam ini yang semacam ini bukan termasuk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dilarang itu apabila utang yang jadi pokok transaksinya, sementara jual beli jadi tambahan syarat. Dan dalam Gojek itu sebaliknya, yang pokoknya apa? Membeli jasa layanannya, sementara utangnya itu sifatnya mengikuti tambahan, sehingga di situ tidak akan ada unsur mendapatkan keuntungan dari utang yang diberikan. Bahkan supir Gojek lebih senang kalau ada deposit, dia nggak nanggung resiko. Dia bahkan ketir-ketir kalau misalnya setelah beli makanan ternyata salah alamat atau nggak jadi beli. Siapa yang mau makan? Supirnya, drivernya, kan kasihan. Makanya dalam kasus ini insya Allah wallahu ta'ala alam, berbeda dengan keterangan dari Imam Ahmad, ini insya Allah diperbolehkan. Karena menurut Imam Ahmad yang nggak boleh itu utang dulu lalu ada tambahannya jual beli. Tapi kalau jual beli sementara utangnya sifatnya mengikuti karena minta tolong ditalangi dulu, insya Allah ini diperbolehkan. Baik, saya lanjutkan di bentuk transaksi yang lain. Termasuk diantara bentuk menggabungkan antara transaksi utang piutang dengan jual beli adalah produk talangan haji yang ada di perbankan. Talangan haji di perbankan itu betul bahasanya dana yang dikucurkan bank, nanti pihak bank tidak mau meminta kelebihan. Bank ngasih 25 juta, nasabah sebagai calon haji juga melunasi senilai 25 juta, nggak ada kelebihan sama sekali. Tapi ini boleh atau tidak? Kita coba lihat lebih dekat. Ketika bank itu mau mengucurkan dana talangan haji, bank akan melihat terlebih dahulu berapa nilai suku bunga yang ada di konven. Misalnya untuk plafon sekitar 25 juta, nilai bunga suku bunganya adalah 10% misalnya, 25 atau 2,5 juta, 2,5 juta. Itu yang jadi ketetapan harga dulu. Ketemu 2,5 juta jika yang dikucurkan 25 juta. Kalau ada nasabah datang, kami mau daftar haji, tolong ditalangi, maka bank bersedia. Baik, saya akan berikan untuk dapat kuota senilai 25 juta. Dan nanti Bapak silakan cicil hanya sampai 25 juta. Namun ada syaratnya. Apa syaratnya? Semua pengurusan haji Bapak harus kami yang melakukannya. Biarkan pihak bank yang menguruskan semua prosedur haji Bapak. Biaya pengurusan haji Bapak senilai 2,5 juta. Pak? Sehingga di situ bank mengambil margin dari mana? Menjual jasa menguruskan haji. Ya wallahu alam bagaimana prosedur yang dia lakukan, tapi nasabah hanya diminta tolong Anda hajinya kami yang uruskan dan biayanya 2,5 juta. Kalau nggak mau, saya mau urusi sendiri. Kalau begitu kami tidak akan mengucurkan plafon 25 juta. Berarti gimana ini? Transaksi keuntungan dari menyewakan jasa menguruskan haji
itu diambil dari utang yang dia berikan. Dia dapat untung dari 25 juta, dapat untung 2,5 juta. Baik. Di tempat kita juga ada namanya kartu kredit syariah. Dan hanya ada satu bank di Indonesia, bank syariah yang menerbitkan kartu kredit. Bank syariah yang lain belum ada. Bank syariah ini betul tidak menerapkan penalti, tidak ada denda keterlambatan, kemudian juga tidak ada kenaikan harga, flat sama seperti yang Anda terima ketika utang. Cuman begini, dia ngasih syarat, biaya administrasi untuk kartu kredit ada di situ, biaya tahunan, annual fee, dan ada biaya bulanan. Ada biaya per bulan, ada biaya tahunan. Itu kalau ditotal nilainya 10% dari dana yang dikucurkan. Sehingga sangat tidak relevan, sangat mahal. Anda nanti mungkin bisa cari brosurnya ya. Kalau ditotal selama setahun untuk plafon 8 juta itu bunganya saja bisa sampai 1,3 juta. Ini bukan bunga ya, biaya administrasi. Nah itu kurang lebih yang mirip dengan bank konvensional, tapi dengan neraca bunga. Tapi mereka anggap ini adalah biaya administrasi dari pihak bank yang menjadi tanggung jawab para nasabah yang menggunakan kartu kami. Cuman ini terlalu tidak relevan. Utang 8 juta tapi bayar biaya 1,5 juta, kan terlalu tinggi ya. Padahal itu hanya sebatas 1 tahun. Makanya kalau kemudian orang bisa melihat lebih detail, lebih jeli, hakikatnya ini adalah transaksi riba. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir. Kita sampai jam berapa Pak? Sampai jam 8 ya. Ada tanya jawab? Ada. Saya minta tanya jawabnya biar disiapkan pakai kertas, agar nanti rahasia-rahasia pribadi tidak dibongkar. Yang punya utang, punya kasus kredit macet dan seterusnya. Karena biasanya kajian semacam ini keluhannya sama. Kalau nggak seputar KPR, leasing belum kelar, dan seterusnya. Baik, saya mau bahas satu poin yang mungkin ini agak lebih serius lagi. Anda bisa konsentrasi, perhatikan tentang masalah bayar utang dengan konversi emas. Utang uang bayar emas. Ini ma'ruf di masyarakat kita. Ketika ada orang yang utang uang, namun dalam jangka waktu yang panjang, kemudian dia minta agar diubah, dikonversi menjadi emas. Ini diperbolehkan atau tidak? Sebelumnya begini, orang ketika ngutangi orang lain, apa yang paling dia takutkan? Tidak dibayar. Yang lain, uangnya menyusut ya, inflasi. Yang lain, nanti dikemplang dan seterusnya. Intinya ketika ngutangi orang lain ada resiko. Makanya menurut teori ekonomi kapitalis, ketika uang kita itu berada di tangan orang lain dan tidak bisa kita manfaatkan, berarti kita kehilangan kesempatan untuk menggandakan uang itu di unit investasi, sehingga uang kita tidak berkembang sementara waktu berjalan. Makanya ada istilah time value of money, nilai waktu uang. Dan itu hakikatnya adalah pendidikan ekonomi kapitalis. Apalagi di dunia kita ada hantu inflasi yang tidak bisa dihilangkan, yang itu selalu ada di semua negara di mana riba tersebar di mana-mana. Riba tersebar di mereka. Meskipun ada juga negara kafir namun tidak terjadi inflasi. Bisa kasih contoh negara kafir yang tidak mengalami inflasi? Jepang ya. Jepang itu tidak mengalami inflasi, adanya malah deflasi. Justru yang terjadi mata uangnya naik, bukan mata uangnya turun. Baik. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala.
dalam masyarakat kita orang mengakui bahasanya uang sekarang dengan uang besok lebih mahal mana? Besok atau sekarang? Lebih mahal uang sekarang. Karena uang itu semakin tua semakin mahal. Uang setahun yang lalu dengan uang sekarang lebih mahal setahun yang lalu. Uang 20 tahun yang lalu lebih mahal dibandingkan 20 tahun ke depan. Semakin kuno semakin mahal. Makanya 1 rupiah itu harganya 200.000. Kenapa? Uang langka. Karena ini uang kuno. Bukan itu maksudnya ya. Tapi maknanya adalah bahasanya uang itu semakin dulu semakin mahal. Karena itu resiko terbesar ketika orang ngutangi orang lain adalah dia akan selalu dihantui dengan inflasi. Duit saya akan menyusut, semakin lama semakin tidak ada nilainya, semakin berkurang nilainya. Karena itulah dalam Islam Rasulullah SAW memberikan janji bahwa semua bentuk ngutangi orang lain nilainya adalah sedekah. Nabi SAW mengatakan kullu qardin sedekatun. Semua utang piutang itu nilainya sedekah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan man aqrada mu'minan qardain, siapa yang ngutangi orang lain 2 kali kana kasadaqatiha marratan, maka dia mendapatkan nilai pahala sedekah sekali. Anda ngutangi orang lain 100, besok lagi ngutangi 100 lagi, sama dengan sedekah 100. Meskipun nanti kalau balik duit itu utuh 200. Ini pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk orang yang ngutangi orang lain. Tayyib. Karena itu orang yang ngutangi orang lain dalam Islam motivasinya itu beramal. Dan namanya beramal tujuannya nyari apa? Nyari pahala. Orang itu dalam beramal semakin besar kerugiannya, semakin besar atau kecil pahalanya? Semakin besar. Karena yang namanya sedekah semakin beresiko semakin sedekah. Beramal semakin beresiko semakin beramal. Makanya orang ketika ngutangi orang lain semakin beresiko semakin besar atau kecil pahalanya? Besar. Karena itu kalau bapak ibu ngutangi orang lain, cari orang yang ketika ngutangi dia ngilang. Ya? Itu sedekah. Kenapa seperti itu? Biar pahalanya semakin besar. Ya, bukan ngajari biar orang lain menipu ya. Tapi dalam Islam kita itu dimotivasi. Kalaupun utangmu nggak balik, tidak perlu terlalu risau. Selagi hartamu tidak berkurang atau rezekimu tidak kurang dan kamu tetap dalam kebutuhan, kebutuhanmu bisa tetap tercukupi. Itu yang penting. Sementara utang yang kamu berikan kepada orang lain nilainya adalah sedekah. Kalau orang paham semacam ini, maka insya Allah dia tidak akan terpengaruh dengan teori kapitalis. Nilai waktu uang. Duit saya kalau begitu susut terus. Kamu pengen pahala enggak? Pengen. Kalau gitu jangan pikirkan semacam itu. Apalagi ketika dia memang betul-betul butuh untuk dibantu. Lain halnya kalau misalnya dia secara sengaja mendolimi orang yang ngutangi dan tidak mau melunasi utangnya. Nah itu masalah kerusakan moral ya. Penurunan moral dari pihak yang utang. Baik. Karena itu hadirin dimakan Allah, ada sebagian orang yang dia meminta begini, ngutangi 10 juta tahun 2016 mau dilunasi. Ketika dia bawa uang 10 juta, orang yang memberi utang nggak ridho. Saya nggak mau kalau cuma 10 juta. Saya minta tolong ini dikonversi ke emas. Sekarang ketika dia minta dikonversi ke emas, itu emas harga dulu tahun 2000 atau emas harga sekarang 2016? Emas harga yang mana? Dia akan minta emas harga dulu karena mesti dapat lebih banyak. Dia minta emas harga dulu. Misalnya 10 juta di situ, kalau dulu tahun 2000 dapat emas berapa misalnya? 100 gram atau lebih ya, 200 gram misalnya, 2 kali lipatnya. Sekarang tahun 2016 harga emas 500.000, 10 juta dapat 20 gram.
Dulu 40 gram, 2 kali lipat. Kalau kemudian pakai emas harga dulu, waktu dia serahkan, maka nanti utangnya jadi berapa? Harus dia bayar 20 juta. Dia akan ngasih kelebihan 2 kali lipat. Maka kelipatan semacam ini statusnya apa? Riba. Ini nggak boleh. Yang boleh gimana? Yang boleh silahkan minta dalam bentuk emas, tapi emas harga sekarang. Kita kasih ke beliau, ini 10 juta. Wah, saya nggak mau kalau cuma segini. Saya mintanya emas. Baik, tunggu di sini. Berangkat ke toko emas, 10 juta belikan emas, dapat emas 20 gram, kasihkan. Ini emasnya, katanya mau minta emas. Mau nggak dia? Mau tidak? Kenapa nggak mau? Ya podo wae kan itu. Tapi ini yang enggak, ini yang diperbolehkan. Ini yang boleh. Kecuali dalam satu kondisi, yaitu ketika terjadi perbedaan yang sangat drastis. Kalau terjadi perbedaan yang sangat jauh, ini yang dilarang. Ini yang diperbolehkan untuk mengkonversi ke emas. Contoh ya, ada beberapa kasus orang tua kita di masa silam jual beli tanah pakai sistem kredit, dan sampai sekarang ada yang belum lunas. Termasuk salah satu kasus yang pernah dialami terjadi di kampung saya ya. Dia beli rumah dengan sistem kredit, dulu harganya kurang lebih cuman 30.000. Itu dapat rumah. Sekitar tahun 70-an. Sekarang rumah itu kalau tahun 2016 mau dilunasi, harganya jadi 200 juta. Daerah sana masih murah, harganya 200 juta. Ini di Lamongan. Baik. Akhirnya terjadi sengketa. Dulu harganya 30.000, sekarang 200 juta. Dulu baru bayar 10.000, mau dilunasi bawa duit 20.000. Ini cicilan yang terakhir, lunas. Kalau gini caranya, siapa yang didolimi? Pemilik barang. Ya tidak bisa kalau cara seperti ini. Makanya ulama menerapkan prinsip keadilan. Kalau sampai ada transaksi dengan selisih harga yang sangat jauh berbeda, di situ boleh digunakan emas. Disitulah peran konversi emas berlaku. Tahun 70-an 30.000 itu dapat berapa emas? Misalnya dapat 20 gram emas. Sudah dilunasi 10.000, maka yang sisanya dipakai untuk tinggal dikonversi saja. Sisanya itu dibayarkan kepada orang yang memiliki barang. Ini yang diperbolehkan untuk kasus yang nilainya terlalu jauh. Dan banyak sekali sengketa di masyarakat kita dalam masalah jual beli tanah, jual beli rumah dengan model yang kredit di masa silam belum selesai sampai sekarang. Yang satu ngotot, wah tidak boleh ada tambahan, itu riba. Yang satu bilang, wah kalau kayak gini caranya ini dolim, sehingga satu sama lain menyampaikan dalil. Anda barangkali sudah tahu ilmunya, bisa ngasih fatwa kepada mereka. Baik. Wallahu ta'ala alam. Ada waktu kurang lebih 45 menit, bisa kita gunakan sebagai tanya jawab. Misalkan saya titip makan ke teman, memakai uang teman terlebih dahulu. Kemudian saya membayar dengan mata uang lebih besar, dengan pecahan lebih besar, dan ternyata tidak ada kembalian, dan saya mengikhlaskan. Apakah hal ini termasuk riba? Kasus ini masuk pada pembahasan memberikan kelebihan ketika pelunasan utang. Ulama sepakat boleh memberikan kelebihan ketika pelunasan utang. Dan kesepakatan mereka berdasarkan hadis Rasulullah SAW dalam banyak kasus memberikan kelebihan ketika melunasi utang. Di antaranya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah membeli seekor unta dari Jabir. Waktu itu di perjalanan dengan harga 1 uqiyah. Dan Jabir minta syarat, silakan dibeli, namun unta baru diserahkan setelah sampai Madinah. Kemudian Nabi SAW setuju. Sampai di Madinah,
Unta itu diserahkan kepada Jabir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu ruqyah kepada Jabir. Pulanglah Jabir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih kelebihan satu ruqyah plus sekian dirham sebagai tambahannya. Sebagaimana kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberiku tambahan ketika beliau melunasi utangnya. Ini yang jadi dalil boleh memberikan kelebihan ketika transaksi utang piutang. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah utang seekor onta. Misalnya dengan usia tertentu. Anggap saja usianya 3 tahun. Pada waktu orang ini nagih, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat, tolong carikan onta yang usianya 3 tahun. Dicari, ternyata nggak nemu. Adanya usia 2 tahun atau 5 tahun, kurang dari 3 tahun atau lebih tinggi dari 3 tahun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta lunasi dengan onta yang lebih mahal, yang lebih tinggi usianya. Fa inna khairakum ahsanukum qada'an. Karena orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bagus dalam memberikan pelunasan utang. Makanya ketika melunasi utang, tolong juga diperhatikan adabnya. Jangan melunasi utang sambil ngelempar duitnya, nyoh, diutangi aja nggak boleh. Ini kurang adab, nggak bisa berterima kasih. Seharusnya dia berterima kasih sudah ditolong, tapi dia waktu melunasi malah sambil marah-marah. Ini tidak diperbolehkan. Karena itu boleh memberikan kelebihan dalam transaksi utang piutang. Namun dengan syarat. Syarat pertama, tidak boleh ada kesepakatan di depan. Kalau ada kesepakatan di depan, ini riba. Yang kedua, tidak boleh atas permintaan orang yang memberi utang. Kalau ada permintaan dari pemberi utang, ini juga riba. Betul tidak ada kesepakatan di depan, tapi waktu dia mau melunasi, dia minta, tolonglah kasih kelebihan, seikhlasnya nggak apa-apa. Meskipun waktu itu dia bayarkan, ya sudah, ini saya ikhlas lillahi ta'ala ngasih Anda. Statusnya apa ini? Riba. Riba yang dibayar dengan ikhlas. Boleh atau tidak? Haram. Yang ketiga, tidak ada tradisi di masyarakat bahasanya siapa yang utang harus ngasih kelebihan. Kalau ada tradisi, maka tradisi ini jadi syarat. Karena ada kaidah al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Apa yang sudah jadi tradisi itu sama dengan kesepakatan. Kalau misalnya di lingkungan RT, siapa yang utang di koperasi harus ngasih kelebihan, sudah jadi tradisi. Meskipun nggak pernah ngomong, nggak ada kesepakatan tertulis, nggak ada permintaan dari pihak RT, otomatis harus tahu diri. Maka riba yang dibayar dengan cara tahu diri tadi statusnya adalah riba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum MLM? Dari nilai riba di MLM dari mananya? Dan nilai riba MLM dari mananya? MLM tidak riba. MLM bukan termasuk transaksi riba. Tapi MLM itu transaksi gharar dan dolim. MLM itu transaksi gharar dan dolim. Makanya kalau Anda tanya sisi ribanya di mana? Nggak ada. Adanya gharar dan dolim. Karena tidak semua transaksi yang dilarang itu jangan langsung nuduh itu riba. Belum tentu. Riba jangan selalu disalahkan dalam isi. Kalau emang nggak ada ribanya, ya jangan dituduh riba. Kita tidak menilai transaksi karena dari pandangan umum masyarakat, tapi kita menilai transaksi dari hakikat yang terjadi. Baik, kenapa MLM itu bermasalah? Begini, dalam MLM itu ada sistem, ada downline, ada upline. Di situ semua yang tergabung dalam MLM, dia punya tugas untuk mencari apa? Dia punya tugas untuk mencari downline. Semakin banyak downline, maka semakin besar peluang dia untuk mendapatkan keuntungan, baik barangnya laku maupun tidak laku. Makanya sistem MLM itu lebih menekankan cari orang, bukan jual barang. Paham?
Yang lebih mereka tekankan adalah cari orang dan bukan jual produk. Bisa jadi dia penjualannya nggak banyak, tapi downline-nya besar, downline-nya banyak. Fee-nya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Dia bisa mendapatkan fee lebih banyak. Dan ini keanehan. Saya kasih contoh begini. Jika dalam sebuah perusahaan atau misalnya dalam pemasaran produk, Anda menjadi distributor daerah Sidoarjo. Anda jadi distributor daerah Sidoarjo. Kemudian ada distributor yang lain, ada orang lain yang ingin gabung jadi distributor. Dia daftar ke perusahaan, saya mau jadi distributor di Sidoarjo. Kira-kira orang yang kedua ini mau daftar jadi distributor, diizinkan atau tidak? Pasti nanti pihak perusahaan akan minta, tolong izin dulu kepada distributor kami di Sidoarjo, namanya si A, alamatnya di sini. Kalau dia mengizinkan silahkan, kalau dia nggak mengizinkan nggak boleh. Normalnya demikian nggak ya? Demikian normalnya. Karena tidak ada orang distributor ingin disaingi distributor yang lain. MLM itu lain. Hebatnya MLM. Ada orang daftar MLM, dia jadi distributor. Di saat yang sama dia akan mencari orang lain, ayo turut jadi distributor, meskipun tonggonan, ya enggak? Meskipun mereka bertetangga. Karena produk ini dipasarkan dengan sistem member. Kalau jadi member langsung jadi distributor, dapat diskon sekian. Enggak wajar kalau sampai ada distributor nyari distributor pesaing yang lain. Dan itu baru ada di MLM. Paham? Makanya penuh tanda tanya. Kenapa Anda cari distributor yang lain sementara Anda tidak akan mau ada pesaing? Yang namanya orang kan normalnya tidak mau disaingi. Malah dia nyuruh cari pesaing, cari orang lain yang turut jadi distributor. Itu keanehan MLM. Karena itulah di sini ulama terus membahas. Berarti yang dia incar itu bukan penjualan produk, tapi yang dia incar adalah korban manusia. Makanya waktu orang daftar MLM, biaya pendaftaran 500.000. Apa yang dia dapatkan? Ya? Bukan produk. Yang dia dapatkan nanti marketing kit, kemudian pelatihan, seminar, tambah VCD, nggak tahu isinya apa, promosi, tambah nanti mungkin 1 atau 2 produk yang sama sekali tidak dia butuhkan. Ya. Paling produk yang diberikan kepada dia adalah produk yang jarang dipakai orang. Kalau nggak obat kuat, ya produk yang lain, ya suplemen misalnya, ya seputar itu. Dia sendiri bisa jadi produk ini saya nggak butuh produk ini. Kenapa kok Anda rela bayar 500.000 untuk daftar? Sebenarnya apa yang dia beli? 500.000 itu apa yang dia beli? Dia membeli peluang pasar. Dia membeli peluang pasar. Kalau saya jadi member, maka saya punya peluang pasar untuk membuka member yang lain. Itu yang dicari. Makanya hakikatnya 500.000 itu untuk membeli sesuatu yang enggak jelas. Karena yang namanya peluang itu terjadi atau tidak? Enggak jelas. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. 500.000 bisa untung besar, 500.000 juga bisa buntung sama sekali. Kalau dia cari downline nggak dapat rugi dia. Tapi kalau dia punya posisi misalnya dokter, jual beli herbal, untuk dapat downline mudah, sehingga dia bisa untung besar. Inilah yang menjadi alasan kenapa MLM dilarang. Karena ini hakikatnya adalah transaksi gharar, jual beli gharar. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghitung zakat usaha? Harus menunggu 1 tahun usaha berjalan atau bagaimana? Zakat usaha atau zakat perdagangan ini menghitungnya dikiaskan dengan zakat mal. Zakat tijarah, cara perhitungannya dikiaskan dengan zakat mal, dengan zakat uang, emas atau perak. Karena itu dia mengikuti sistem nisab senilai, kalau emas 85 gram emas, dan ada haulnya yaitu 1 tahun. Makanya kalau pertanyaannya apakah dibayarkan setahun atau bagaimana, jawabannya dibayarkan setiap
tahun. Zakat itu termasuk amal tahunan. Karena itu orang yang melakukan zakat profesi ini salah waktu dalam membayar zakat. Nggak ada zakat bulanan, apalagi mingguan. Adanya zakat tahunan. Dan masing-masing ibadah itu kan ada ritmenya ya. Ada ibadah yang dilakukan seumur hidup sekali. Contohnya apa Pak? Haji. Contoh yang lain? Nikah. Jangan ya. Nikah mau berapa kali seumur hidup? Contoh yang lain apa? Sunat ya. Mau berapa kali? Ini ibadah yang dilakukan sekali seumur hidup. Ada ibadah yang dilakukan setahun sekali. Contohnya apa? Kurban, Id ya, puasa Ramadan. Ada yang ibadah yang dilakukan bulan sekali. Contohnya apa? Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan atau puasa di Ayyamul Bid. Ada yang setiap pekan dan seterusnya. Dan masing-masing ada tempatnya. Makanya nggak benar kalau ada orang setiap bulan saya zakat. Nggak ada zakat bulanan. Zakat mal itu tahunan, bukan bulanan. Anda salah waktu. Makanya sah atau tidak zakatnya? Sama dengan orang yang sholat sebelum waktu. Sah atau tidak? Nggak boleh. Belum ada sebab. Baik. Saya mempunyai kredit leasing mobil dan saya memahami bahwa itu riba. Saya ingin bertobat untuk berhenti dari riba ini. Bolehkah saya overkreditkan ke orang lain, take over? Karena saya tidak mempunyai uang untuk melunasinya. Baik, yang jadi masalah sebenarnya bukan take overnya ya. Anda ketika kredit bunga atau kredit berbunga ya, kredit barang berbunga, kesalahannya adalah waktu menyepakati transaksi riba. Mobil ini halal bagi Anda, silakan dimanfaatkan. Karena pada hakikatnya orang yang melakukan transaksi KPR, kemudian transaksi jual beli mobil secara kredit, dia itu melakukan 2 akad. Akad pertama jual beli, akad kedua utang piutang. Akad pertama jual beli antara dia dengan dealer atau dengan developer. Pada waktu dia butuh rumah, maka pihak bank akan meminta tolong bayar DP 30% atau 10%. DP itu diberikan ke mana? Ke dealer atau ke developer. Setelah dealer atau developer menerima 10%, barang diserahkan. Baik, 90% atau 70% kita nggak punya duit untuk melunasinya. Kita minta bantuan bank. Wahai bank, tolong aku kasih lunasan 70% atau 90%. Bank ngasih kucuran, sehingga dibayar ke dealer tunai. Kewajiban kita adalah mencicil ke bank dengan ada kelebihan. Sebenarnya utang di bank itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau nggak ada kelebihan boleh, tapi bank kan nggak mau. Maunya harus ada kelebihan. Kelebihan itulah yang jadi syarat batin. Tapi ini tidak mempengaruhi transaksi yang pertama. Transaksi pertama jual belinya halal. Transaksi keduanya yaitu utang dengan bank, ini yang bermasalah. Tapi bermasalah di transaksi kedua, tidak mempengaruhi di transaksi yang pertama. Anda tetap diperbolehkan untuk memanfaatkan barang tadi. Makanya rumah hasil KPR itu rumah halal atau haram? Rumah halal atau haram? Rumah yang halal. Jadi jangan dikiaskan, jangan dianalogikan, wah ini rumah hasil KPR, jinnya oke. Ya nggak ada hubungannya, jinnya nggak ikut KPR. Rumah itu rumah yang halal. Betul, dia utang bank dan itu ada ribanya. Tapi ribanya itu statusnya sebagai objek atau sebagai korbannya. Kesalahan dia apa? Dia melakukan 2 kesalahan. Pertama, menyepakati transaksi utang piutang riba. Yang kedua, waktu dia mencicil ngasih tambahan, dan tambahan itu adalah memberi makan riba. Sementara Nabi SAW melaknat orang yang makan riba
memberi makan riba. Orang ini kena laknat dari satu sisi ini. Terus bagaimana cara penyelesaiannya, Pak? Sebenarnya di buku ini sudah ada cara penyelesaiannya. Anda yang punya bukunya nanti bisa dibuka di bagian akhir. Cara penyelesaian orang yang terjerat kredit KPR atau kredit riba. Prinsipnya begini. Selagi Anda masih bisa melunasi, tolong jangan dijual ke orang lain. Nggak usah take over, nggak usah over kredit. Kalau masih bisa melunasi, silahkan Anda lunasi. Dan kalau bisa jangan sampai nambahi riba. Dan bila perlu lunasi pokoknya saja, tapi dengan cara menawar ke bank ya. Ini yang butuh perjuangan. Kadang ada yang berhasil, tapi banyak yang gagal. Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa melunasi utang Anda atau nominal Anda tidak cukup untuk membayar cicilan, yang kami sarankan silakan jual ke pihak yang ketiga, tapi secara tunai. Jual tunai. Misalnya harga mobil tadi laku terjual 100 juta. Utang yang harus Anda bayarkan misalnya 50 juta. Ini akan lebih selamat daripada di take over ke orang lain. Karena over kredit ini sama dengan over riba. Jadi sama saja, daripada riba itu berkembang, lebih baik dibatasi, biar yang dosa tidak lebih banyak. Cukup Anda saja yang berdosa. Hukum sewa sawah, hukumnya boleh dengan kesepakatan dan batas waktu yang jelas. Karena sewa itu diperbolehkan, ketentuannya harganya jelas, batas waktunya jelas, nilai manfaatnya jelas. Kalau salah satunya nggak jelas, saya mau sewa Bapak berapa tahun? Ya pokoknya lama, wallahu a'lam. Nah, ya nggak boleh kayak gini. Harus jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya soal arisan keluarga dengan mengadakan jamuan makan di rumah peserta arisan yang dapat arisan pada saat itu. Ini riba atau bukan? Ada fatwanya Ustaz Irwandi, ini riba ya? Baik. Anda kalau mau mengikuti fatwanya beliau, insya Allah sudah cukup. Tapi jika ini terjadi apabila bentuknya adalah arisan itu transaksi utama dan siapa yang dapat arisan harus ngasih jamuan makan. Itu yang beliau maksud. Bedakan dengan yang kedua seperti ini. Arisan sifatnya mengikuti dan bukan utama. Kegiatan utamanya misalnya silaturahmi. Kalau di Jogja itu ada istilah terah keluarga ya, kumpulan terah keluarga. Misalnya Anda punya keluarga besar, punya kumpulan terah setiap 2 bulan sekali. Nah, daripada terah itu nganggur, maka lebih baik diisi kegiatan yang lain. Ditambahkan di situ ada agenda acara arisan. Berarti arisan ini sifatnya utama atau mengikuti? Mengikuti. Makan itu karena dia menjamu tamu terah ataukah karena dia menjamu peserta arisan? Yang lebih tepat yang pertama. Dia ngasih jamuan peserta terah bukan peserta arisan. Karena arisan ini mengikuti. Kalau yang kedua ini silahkan. Anda bisa menilai jamuan ini untuk pertemuan keluarga atau pertemuan arisan. Kalau lebih ke pertemuan keluarga diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum falas, valuta asing. Transaksi falas boleh dengan syarat 1 tunai. Selesai. Bagaimana misalkan utang di bank untuk mencegah kemaksiatan? Niatnya mulia enggak? Niat yang saleh. Misalnya, ya, ini kasih misal real misalnya, beli tanah yang mau dijual untuk tempat hiburan. Daripada tanah ini kebeli orang lain jadi tempat hiburan, lebih baik saya beli karena mau diwakafkan ke Sari Bumi.
Berarti boleh nggak utang ke bank? Ya? Boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa? Ya? Kenapa nggak boleh? Ada kaidah mengatakan tidak boleh mencuci najis dengan najis. Tidak boleh membersihkan najis dengan najis. Maka tidak boleh melakukan amal soleh dengan melanggar syariat. Apa yang beliau lakukan ini niat yang baik, tapi dengan cara melakukan transaksi ribawi, ini cara yang menyimpang. Sekarang coba kita lihat mana yang madorotnya lebih besar. Kalau misalnya itu terjadi benturan, jika transaksi ribawi ini sifatnya terbatas, madorotnya kena pada dia saja dan bank sebagai pelayannya. Tapi kalau tanah ini kepegang oleh orang yang mau menggunakannya untuk tempat hiburan, madorotnya lebih luas karena korbannya lebih banyak. Ini kalau dia menurut perhitungan dia seperti itu. Tapi coba kita perhatikan. Begini, ada solusi lainnya sebenarnya bisa Anda lakukan. Tidak harus sampai mengorbankan diri untuk melakukan transaksi riba. Apalagi jika proyek ini proyek sosial, Anda bisa ajak masyarakat, broadcast ke WA mereka. Kita mau mengadakan proyek membeli tanah ini agar tanah ini tidak dijadikan sebagai tempat hiburan. Berhasil terkumpul dana, beli tanah itu. Pemilik tempat hiburan cari tanah yang lain, beli tanah di sebelahnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, datangkan FPI. Oh, tidak seperti itu, bukan solusi, Ustaz. Ya, intinya begini. Jadi hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sebuah masalah yang mungkin kita tidak bisa menyelesaikannya. Kita sudah berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara yang baik, ternyata nggak berhasil. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua dakwah Nabi itu sukses. Setuju nggak? Ada Nabi yang berdakwah dibunuh, ada? Banyak. Yang dibunuh Bani Israel banyak. Ada Nabi ketika berdakwah sampai selesai gagal, dalam arti tidak mendapatkan pengikut. Ada sampai mati, bahkan kata Nabi SAW hanya dapat 1 atau 2 pengikut. Maka tugas kita adalah silakan lakukan yang terbaik selama tidak melanggar. Masalah nanti ke depannya apakah ada pelanggaran yang baru di luar tanggung jawab kita. Wallahu a'lam. Masih banyak ya? Itu masih banyak. Subhanallah ya, masih banyak. Si A menjual tanah pada si B. Si B membeli tanah tersebut meminjam bank. Bagaimana transaksi tersebut? Apakah uang tersebut diberikan kepada si A termasuk riba? Jadi ada orang membeli tanah Anda, tapi konsumen ini meminjam ke bank. Apakah uang yang kita terima uang yang haram? Yang nggak boleh begini, jangan mereferensikan ke bank. Itu yang nggak boleh. Jadi Anda ketika dapat konsumen, saya mau utang bank, ya silahkan Bapak cari uang dari manapun, tapi yang penting saya dapat uang tunai dan saya nggak mau tanda tangan sama sekali. Ini yang boleh. Makanya Anda batasi. Pokoknya saya mau terima duit dari Bapak senilai sekian. Bapak mau dapat uang dari mana? Bukan urusan saya. Terus dia datang ke bank pinjam. Yang penting saya tidak mereferensikan, maka di sini saya tidak melakukan perbuatan maksiat. Dan uang yang saya dapatkan uang yang halal. Terserah dia dapat uang dari mana. Dalilnya apa? Interaksi Rasulullah SAW dan para sahabat dengan orang Yahudi. Yang mungkin bisa jadi uang itu kecampuran antara yang halal dan yang haram, atau uang itu dari tempat yang lain, utang mereka secara ribawi dan seterusnya. Tapi jual beli para sahabat dengan Yahudi tetap berlangsung, bukan termasuk di antara transaksi yang bermasalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta doanya agar lulus tes CPNS. Didoakan satu masjid.
Semoga yang bertanya lulus tes CPNS untuk membahagiakan ibunya. Itu saja ya. Yang mau titip doa silakan disampaikan. Oh, ada. Pertanyaan nggak dibaca. Yang lain dulu. Bagaimana hukum membeli saham perusahaan yang listing di Bursa Efek, di mana kita tidak tahu dari mana asal uang yang digunakan oleh pembeli saham yang lain, sehingga ada uang dari hal-hal yang haram yang masuk ke perusahaan tersebut. Jual beli saham pada hakikatnya adalah jual beli aset ya, atau kita mengambil alih kepemilikan aset milik sebuah perusahaan. Makanya yang perlu diperhatikan di situ, pertama, perusahaan tersebut harus bergerak di bidang yang halal. Kalau perusahaannya perusahaan miring ya nggak boleh ya. Misalnya perusahaan penyedia homer atau perusahaan rokok, nah ini nggak boleh, dilarang ya. Karena nanti berarti uang kita dipakai untuk bisnis yang bermasalah. Yang kedua, sudah menjadi tradisi perusahaan, mereka akan mendepositkan sekian persen dari modal yang dia miliki ke bank. Pertama, untuk tujuan safety, keamanan. Misalnya terjadi resiko, semua dananya nggak habis. Yang kedua, di saat yang sama perusahaan juga mendapatkan bagi hasil dari deposito, riba dari deposito. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena itu tugas dari orang yang mau membeli saham adalah mencari tahu berapa persen uang di perusahaan itu yang didepositokan ke bank. Sebagian ada yang memberikan batasan, kalau sampai sebagian besar itu deposito ke bank, di situ batasnya adalah 5% ke atas, berarti nanti ada riba dari hasil deposito yang masuk sebagai dividen, dan itu akan diterima oleh pemilik saham. Maka dividen Anda bercampur dengan riba. Karena itu untuk perusahaan semacam ini hindari, jangan sampai ikut gabung membeli sahamnya. Kemudian yang dilakukan oleh perusahaan adalah bisnis yang real, bukan bisnis fiktif. Contoh bisnis fiktif apa? Misalnya jual beli forex ya, trading emas, trading mata uang di internet. Nah, ini yang tidak diperbolehkan karena itu bisnis fiktif. Saya beli emas 10 gram, dikasih emas enggak? Enggak, cuma dikirimi surat, Bapak punya emas 10 gram. Itu pun online, dipegang nggak bisa, komputer mati, hilang. Cuma dia perhatikan fluktuatif emas, pas emas naik buka tutup ya, saya juga nggak paham bagaimana caranya. Tapi kalau dengan cara semacam ini, hakikatnya itu bukan jual beli emas, tapi jual beli uang dengan uang. Dan riba itu terjadi ketika duit digesek dengan duit menghasilkan duit. Lawannya riba apa? Jual beli, uang digesek dengan barang atau jasa menghasilkan uang. Ini apa ini? Keuntungan jual beli yang halal. Tapi kalau uang gesek uang keluar uang, nah ini riba. Baik. Pertanyaannya panjang sambil curhat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat usaha properti. Kami membuat 10 unit rumah dengan harga jual cash sebesar 400 juta. Kita buat iklan, jika beli cash keras maka kita beli hadiah 1 unit mobil Toyota Ayla. Mau daftar silahkan ya. Dan hanya berlaku untuk 2 pembeli pertama. Bagaimana hukum hadiah ini? Jika hadiah mobil kita ganti menjadi uang sebesar 100 juta, apakah ini diperbolehkan? Apakah ini termasuk jual beli uang dengan uang? Baik. Memberi diskon diperbolehkan, tapi tidak boleh untuk transaksi kredit jika disepakati di depan. Yang nggak boleh itu begini, misalnya harga kredit setahun 10 juta, harga kredit setahun 10 juta.
Kita ngasih janji, kalau bapak bisa lunas 6 bulan, sebelum 6 bulan kami kasih potongan 20%. Berapa? 2 juta. Kami kasih potongan 2 juta. Kemudian setuju, baik. Akhirnya dia mulai nyicil. Ketika dia deal transaksi, ada berapa harga itu? 2. Pertama harga 6 bulan 8 juta, karena potongannya 2 juta. Dan pertama harga 1 tahun 10 juta. Dan 2 harga itu melekat pada satu barang. Nah, transaksi ini nggak boleh. Yang boleh gimana? Jangan dijanjikan di depan. Ketika ada salah satu konsumen, dia bisa melunasi 6 bulan lebih cepat, kemudian Anda langsung kasih potongan. Karena bapak ngasih pelunasan lebih cepat, kami kasih cashback 2 juta. Ini silakan dibawa. Ini boleh nggak? Boleh. Karena ini hakikatnya satu harga, cuman dikasih pengembalian atas inisiatif pribadi siapa? Penjual. Nggak ada janji di depan. Termasuk juga yang Anda lakukan. Kalau jual beli cash keras, bayar kontan di depan 400 juta, kami kasih hadiah Aila, atau kami kasih hadiah cashback 100 juta. Dua-duanya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang terakhir saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana mau tanya, apa hukum dropshipping? Dan bagaimana pada hari H si penjual tidak dapat memberikan barang kepada si pembeli? Kemudian bolehkah kita sebagai penjual menetapkan biaya pembatalan ketika tiba-tiba si pembeli membatalkan pembeliannya? Dropshipping, transaksi online. Sebenarnya dalam transaksi online ini prinsipnya tidak jauh berbeda dengan transaksi offline. Transaksi di dunia nyata prinsipnya sama dengan transaksi di dunia gaib. Cuman ada satu masalah, transaksi di dunia maya. Apa masalah terbesarnya? Ya, 1, tidak lihat barang. 2, tidak jadi pertemuan antara penjual dan pembeli. 3, barang tidak bisa diserah terimakan. Dari 3 catatan ini kemudian ada turunannya. Turunan yang pertama, masalah kejujuran. Dalam transaksi online jangan sampai ada bentuk penipuan apapun, termasuk juga kejelasan tentang kriteria barang. Karena itu termasuk di antara adab yang perlu Anda perhatikan dalam transaksi online adalah carikan benda pembanding. Anda menjual HP, jual HP. Apa benda pembandingnya? Benda pembandingnya buku ini. Yang namanya benda pembanding berarti dia harus lebih familiar, dikenal oleh konsumen dibandingkan benda yang dijual. Kalau HP disandingkan dengan buku ini, berarti mana yang lebih terkenal? Bukunya lebih terkenal daripada HP-nya. Agar orang bisa membandingkan, oh HP itu ukurannya sekian dari buku. Ini salah satu di antara adab yang perlu diperhatikan. Sehingga kalau sebatas kriteria ukurannya sekian, orang belum bisa tasawur, belum bisa membayangkan itu kira-kira gedenya seberapa. Begitu dia sampai barangnya kepada pembeli, tak kiranya gede, ternyata cilik. Kekecewaan terjadi. Kemudian yang kedua, karena tidak bisa dilakukan serah terima, maka tidak boleh jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan. Contohnya apa? Contohnya apa? Emas. Karena emas atau perak syaratnya harus tunai. Termasuk juga mata uang. Jual beli dolar misalnya harus tunai. Kalau sampai ada yang tertunda, nggak boleh. Contohnya apa Pak? Bitcoin. Kemudian saldo PayPal. Saldo PayPal dia harus tunai. Anda transfer rupiah harus dapat sekian dolar PayPal. Nggak boleh tertunda. Kalau nanti diserahkan 2 hari lagi atau 3 hari lagi, nggak bisa. Ini berarti ada riba apa namanya?
nasi'ah. Ada riba nasi'ah di sana. Kemudian yang berikutnya, kalau Anda tidak memiliki barang, nah ini yang kasus ya. Dia jual pakai sistem katalog. Barang milik orang fotoni semua, pajak jualin. Baik. Ini ada yang boleh, ada yang tidak. Anda boleh melakukannya dengan sistem transaksi salam. Terus gimana bentuknya? Harus bayar tunai di depan, dan barangnya tidak boleh barang muayyan. Barang muayyan itu artinya barang tertentu, nggak ada duanya, cuman ada itu saja. Misalnya ada orang menjual HP bekas Pak Jokowi, ya hanya cuma satu itu. Kalau penjualnya banyak, satu laku, yang lain gimana? Banyak, nanti bisa timbul gharar, nggak jelas. Makanya barang itu kelimpahannya harus banyak, sehingga yang Anda foto itu harus barang yang kelimpahannya banyak. Kalau cuma ada satu atau dua, nggak boleh Anda jual. Ini barang unik, nggak boleh Anda jual kalau Anda belum memiliki barang itu. Nah, ini yang terjadi, terkadang si penjual tidak bisa mendatangkan barang sesuai dengan hari H yang dijanjikan. Itulah transaksi gharar yang dilarang oleh para ulama. Makanya kalau dropship, jangan sampai coba-coba untuk dropship untuk barang yang kelimpahannya nggak banyak. Pastikan Anda ancang-ancang akan bisa mendapatkan barang dengan cara yang mudah ketika konsumen sudah transfer barang. Wallahu ta'ala alam, saya kira itu. Kalau membatalkan minta biaya pemotongan boleh enggak? Enggak ada kesalahan dari pihak konsumen, kenapa harus dipotong harganya atau dipotong dengan sekian persen? Padahal dia enggak bersalah, yang bersalah siapa? Penjualnya. Kenapa penjual tidak bisa mendatangkan barang? Lain halnya kalau penjual sudah menerima barang terus dia kembalikan kepada Anda. Nah, itu Anda minta potongan silahkan. Tapi kalau pembeli dia belum apa-apa, belum transaksi, Anda minta potongan, ini mendolimi pembeli. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.